Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmatnya kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan acara malam hari ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dito Damerlangga, selaku MC Hayu Belajar Bersama Himas episode 9. Baik, sebelum dimulainya acara, saya akan membacakan peraturan pada acara hari ini. Yang pertama, selama acara berlangsung, para peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Yang kedua, bagi peserta yang ingin bertanya, dapat mengirimkan pertanyaan via PC kepada saya atau kontak person dengan format pengajuan yang dikirimkan melalui chat Zoom dan group. Baik, yang ketiga, peserta wajib mengisi absen di link yang sudah dikirimkan di WA Group dan chat Zoom karena untuk pendataan e-sertifikat. Yang keempat, kepada peserta diharapkan untuk membuat review singkat pada template yang dikirimkan di WA Group, lalu diposting di Instagram masing-masing. Serta jangan lupa untuk men-tag Himas Polban dan Hayu Belajar. Kemudian untuk para peserta terdapat sesi foto, jadi dimohon untuk tidak akan terlebih dahulu. Baik, karena pukul sudah 10, kita langsung saja. Di acara Hayu Belajar Bareng Himas episode 9 ini, kali ini kita kedatangan sumber Kang Adi Permadi dari PG 2010. Baik, langsung ke inti acara saja. Selanjutnya akan dipimpin oleh moderator. Dengan begitu saya serahkan kepada Kang Anggia selaku moderator pada malam hari ini. Silakan Kang. Ini jelas? Jelas, Kang. Jelas, Kang. Oke, jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beratas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam program Hayu Belajar Bareng Himas di Vol 9 ya. Betul ya? Vol 9 ya? Nggak terasa ya? Udah, betul ya? Vol berapa sih? 9 ya? Ya Kang, episode 9 Kang. Episode 9 ya. Alhamdulillah nggak kerasa, udah 2 lebih berarti ya. Mungkin bisa dibilang pas 1 bulan, tapi bisa terus bareng-bareng ya teman-teman. Insya Allah. Sorry ya, ada lagi rame tamu. Jadi agak sedikit berisik. Oke teman-teman, insya Allah di Hayu Belajar Vol 9 ini kita kedatangan narasumber yang emang nggak kalah ganteng. Ini udah kayak orang Pakistan nih. Insya Allah malam ini kita kedatangan narasumber Kang Adi Permadi. Beliau ini sekarang berprofesi sebagai BIM Engineer di Wika Persero ya, salah satu BUMN konstruksi yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kita malam ini akan lebih membahas tentang inovasi terkait di dunia teknik sipil seperti apa, dan juga ke depannya teknik sipil ini akan kayak gimana nih, gitu teman-teman. Jadi bisa menjadi sebuah bekal yang unik, bisa menjadi sebuah bekal yang bagus juga buat kita selaku anak-anak muda. Oh ternyata teknik sipil bisa juga nih ranahnya ke arah-arah teknologi digital juga nih, seperti apa. Benar ya, Kang ya? Betul. Nah, jadi insya Allah nanti 1,5 jam ke depan, mungkin bahkan sampai 2 jam ke depan kita akan... Nggak usah lama-lama, Gi. Iya, nggak lama-lama lah. Belum apa-apa, udah ngomong nggak usah lama-lama. Kasihan dari bayi sendirian. Kita akan lebih banyak mengenai ini sekelas di PG 10
Terus juga Kang Adi juga dulu aktif banget di himpunan sebagai pionir. Dulu orang pionir menggerakkan mahasiswa kumpul. Nah, dulu Tukang sampai ngajak paksa kumpul. ajang bangsa kumpul. Sampai alhamdulillahnya Kang Adi waktu itu sebagai ketua divisi kaderisasi. Nah, jadi insya Allah malam ini Kang Adi akan sharing seputar dunia tips and trick, juga mungkin akan masuk ke BUMN seperti apa, dan juga sih sesuai tema kita tentang inovasi teknologi depan. Oke, saya sapa dulu nih Kang Adi. Sehat Kang Adi? Alhamdulillah sehat nih. Nah, keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini gimana? WFH nih? WFH terus nih. WFH terus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Insya Allah ini peserta alhamdulillah kurang lebih ada 80-an Kang yang udah daftar, bahkan 100 ya, Zat, yang daftar. Dikirain cuma 10 orang. Udah sold out, bro. Udah lebih dari 100. Ini sorry bro, karena kuota Zoom-nya terbatas cuma 100 ya, nggak bisa 1000. Kecuali kalau alumni mau mendanai. Berapaan sih? Nah, jadi insya Allah Kang, ini peserta angkatannya dari angkatan maba banget 2020, ya, dari angkatan 2020, 2019, 18, 17. Juga pengen lebih tahu nih dunia sipil itu seperti apa. Baik. Oke Kang, buat mempersingkat waktu, monggo. Oke, terima kasih Kang Anggi atas waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk meluangkan waktunya di malam hari ya untuk mendengarkan istilahnya jawab-jawab saya lah ya gitu. masih ada yang di atas saya gitu dibandingkan saya gitu. Cuman saya mah sharing aja sepengetahuan saya yang saya pelajari selama beberapa tahun ini. Langsung ke slide show aja ya. Ini kelihatan nggak screen saya? Terlihat. Mantap, gitu ya Bim, salabim. Salabim. Oke, mantap, lanjut. Oke, saya mau nge-share gitu. Sekarang kan lagi hits ya yang tentang BIM ini. Sebenarnya apa sih itu BIM itu? Ya, saya pengen ngasih tahunya secara praktis, biar nggak terlalu teoritis banget gitu kan. Biar kita mah orang politeknik istilahnya orangnya praktis lah ya, banyak prakteknya daripada teorinya gitu. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya lahir di Bandung. Bro, dibuat full screen bro, sorry bro. Full screen sih ya. Eta full screen PPT. Udah. Belum. Lupa dalam kuliah ya. Kebanyakan WL. Itu kan PPT-nya. Ikuti kantornya. Apa-apa lah. Kelihatan nggak ini? Sip, kelihatan. Udah full screen ya? Udah full screen? Aman. Oh ya, ini Kang Adi dulunya kerjanya ngurus mobil teman-temannya, sipil tapi dulunya di Astra ya. Pas saya lulus itu saya sebelum pas kuliah itu saya bermimpi gitu, saya pengen kerja sebelum saya wisuda. Ternyata alhamdulillah kecapean gitu. Sebelum saya wisuda itu saya udah dapat kerja di Honda, malah saya udah kerja duluan gitu di Honda. Ya, alhamdulillah gitu. Itu pun walaupun cuma 6 bulan di Honda. Gitu. 6 bulan di Honda. Saya pindah ke Atria konsultan selama 2 tahun. Atria itu konsultan biasanya lebih dikenal untuk konsultan pelabuhan. Setelah dari konsultan pelabuhan, saya mulai pindah karir lah ya ke kontraktor sebagai BIM engineer lah. Dari tahun 2017. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih beberapa perusahaan ini? Kayak DJI, Epic Games, Grab, SpaceX, Airbnb, Alibaba. Itu tuh tahu lah ya, itu mah beberapa perusahaan yang bergerak di spesialisasinya masing-masing. Kenapa sih mereka punya spesialisasinya masing-masing? Misal kayak DJI. DJI ini dia punya mimpi, mungkin dia pengen melihat alam atau melihat lingkungan tuh lihat
pengen lihat dari atas gitu. Terus kayak SpaceX, di mana dia pengen tinggal di luar angkasa gitu. Itu mimpi yang tinggi sekali ya, yang ya saya aja nggak sampai segitunya gitu kan. Kayak Airbnb, dia pengen menguasai pasar tentang perhotelan di dunia. Alibaba itu perusahaan logistik lah ya, kita udah tahu yang CEO-nya itu Jack Ma. Nah, kalau yang di bawah itu beberapa perusahaan konstruksi yang terkenal di dunia kayak dari China, dari Prancis, gitu. Satu lagi dari Wika lah ya. Kenapa perusahaan itu butuh inovasi? Karena perusahaan itu harus bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh, investor nggak akan mau gitu menyimpan uangnya di perusahaan itu gitu kan. Nah, terus kenapa harus ada inovasi juga? Ketika tender, semisal ada Wika, Waskita, Adhikarya atau kontraktor lain, pasti kalau harga RAB ataupun material itu pasti sama. Tapi yang membedakan tuh itu apa sih? Inovasi. Wika punya inovasi apa, gitu. Waskita punya inovasi apa, perusahaan A punya inovasi apa. Nah, itulah yang menjadi poin penting saat tender gitu, yang diperhatikan. Nah, salah satu inovasi yang terbaru saat ini adalah tentang BIM ini. Nah, kita lanjut. Nah, untuk global construction market, pada tahun 2030, pasar konstruksi global diproduksi naik sampai dengan 8 triliun US dollar dengan kumulatif 212 triliun. Nah, peringkat 11 sebagai pasar konstruksi. Diprediksi itu di tahun 2030 itu kita berada di peringkat 4 karena kan Indonesia masih luas ya, masih cakupannya masih luas, masih banyak yang bisa kita bangun di Indonesia ini. Malah bisa menggantikan Jepang di pasar konstruksi. Nah, menurut penelitian McKinsey, biasanya kontraktor itu atau perusahaan konstruksi 20% mengerjakan lebih lama. Istilahnya terlambat lah ya. Terus 80% malah rata-rata over budget. Nah, biasanya perusahaan itu juga harus punya perusahaan R&D. R&D itu apa sih? Research and Development. Harus ada biaya penelitian. Nah, kalau konstruksi itu masih di bawah 1% istilahnya. Mereka lebih memilih apa istilahnya laba mungkin, mengejar laba atau keuntungan dibandingkan untuk R&D-nya. Nah, untuk otomotif mungkin lebih besar dari konstruksi 3,5%. Untuk aerospace itu 4,5% karena mereka kan lebih ke benar-benar gitu untuk penelitiannya. Nah, setelah itu ada beberapa ide itu untuk meningkatkan untuk digitalisasi untuk di dunia konstruksi. Yang pertama adalah higher definition survey, itu menggunakan motor atau UAV, pesawat tanpa awak, atau menggunakan geolocation, istilahnya untuk nge-trace lokasi kita. Yang kedua itu 5D Building Information Modeling. Itu biasanya 5D itu lebih ke budget dan animasinya. Yang ketiga itu kolaborasi. Nah, yang jadi problem itu tentang kolaborasi. Kalau sekarang kan lebih ke konvensional, kadang kita harus home invoice gitu atau tanda tangan ke owner ke siapapun itu kan kita orangnya, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Kadang owner tuh nggak ada di tempat, kita butuh orangnya tapi orangnya nggak ada di tempat. Yang keempat itu Internet of Things, untuk percepatan pengiriman data. Nah, yang kelima itu Future Proof Design and Construction. Kalau yang kita tahu itu lebih ke 3D printing. Atau kalau Wika sendiri punya bangunan modular. Yang kalau yang tahu itu kita bangunan rumah sakit dalam waktu hampir 2 minggu. Itu next. Nah, untuk aturan BIM di Indonesia sendiri sebenarnya udah diketuk palu, ada di Permen PU nomor 22 /PRT /M 2018 tentang pembangunan bangunan negara. Nah, di situ di step penggunaan Building Information Modeling itu wajib diterapkan pada bangunan negara, tidak sederhana, di atas 2.000 meter dan di atas 2 lantai.
Nah, outputnya yang dibutuhkan yang sesuai persyaratan itu apa aja sih? Tetap ujung-ujungnya sih DED sih, gambar arsitek, gambar struktur, utilitas, landscape, rincian volume, dan RAB. Sebenarnya kayak biasa, cuman ini harus dihasilkan dari BIM sendiri, aturan di BIM. Yang kedua, ini tentang roadmap konstruksi digital di Indonesia. Nah, PUPR pun mereka sudah berencana untuk lebih ke digitalisasi. Dari 2017 dimulai, sampai ke 2004 itu mereka inginnya targetnya itu udah tahap ke integrasi. Nah, BIM sendiri. BIM itu apa sih? Sebenarnya BIM itu mungkin waktu itu ada yang pernah sharing juga ya di Himas yang dia. Kalau Ya, si Aldi gitu kan saya. apa iya lah itulah pokoknya. Aldi ya. Nah, BIM itu sebenarnya bukan software, BIM itu sebuah proses. Nah, untuk historikalnya sendiri itu dimulai di tahun 90 itu dimulai dari CAD. CAD itu kan berbasis 2D ya. Terus ke 2000 ada 2D dan 3D. Terus ke level 2 sendiri ada 4D dan 5D. Dan ke level 3 itu sampai ke 6D, 6D. Oh, berarti sekarang udah 6D, Bro. Belum, Bro. Oh, 2020 baru mau masuk itu rencana. 2000 belum. Sama kolaborasi aja. Ya, kolaborasi data. Kan nanti problemnya lagi ya. Kita lanjut dulu. Nah, kalau yang pernah belajar MK ini semester 5 atau semester dekat-dekat semester akhir itu ya aja semester 7, semester 6 lah ini. Oh, kan ada baru-baru, Bro. Baru naik tingkat. Baru naik tingkat. Nah, yang ini kan baru lagi TA mungkin ya. Mereka ini satu naik ke tingkat 2, yang tingkat 2 naik ke tingkat 3. Ada mahasiswa baru nih masuk. Oh, ya udahlah. Jadi kayaknya baru belajar ini mereka yang sekarang lagi sibuk TA sih kan. Ya, orang sipil mah harus tahu inilah life cycle-nya project gitu kan, dari tahap inisiasi, terus studi kelayakan, perencanaan dan pengembangan, pengadaan. Nah, kalau metodenya konvensional, terhitung semisalnya punya ide untuk membangun sebuah kota, ibu kota lah, atau kota apapun. Nah, itu tuh membutuhkan waktu yang itu masing-masing gitu kan. Ada studi kelayakan sendiri, perencanaan sendiri oleh A, pengadaan lagi oleh B. Nah, itu kan dengan stakeholder yang berbeda, itu kadang proyeknya malah jadi molor gitu. Nah, dengan BIM sendiri, dari tahapan pre-design sampai ke as build itu, dengan satu model yang sama itu, ya istilahnya bisa saling integrasi gitu kan, semua stakeholder. Jadi ketika kita membutuhkan waktu yang cepat itu, inilah jawabannya gitu. BIM ini sebuah jawaban atas permasalahan sekarang metode konvensional yang selalu lama gitu. Nah, kita lihat workflow-nya sendiri gitu ya. Lihat aja yang nomor 4 sama yang nomor 3. Untuk nomor 3 ini, dia metodenya itu drafting, istilahnya metode konvensional. Itu metode BIM. Untuk yang 3, kita lihat di awal itu, garisnya itu masih linear ya. Lurus gitu, masih landai. Karena yang paling kiri itu ada biaya dan usaha. Usahanya itu masih rendah gitu. Terus masuk ke detail desain itu masih rendah. Nah, ketika construction documentation, istilahnya menghasilkan dokumen-dokumen untuk construction, banyak permasalahan di situ ketika menghasilkan hasil DED, arsitek, struktur. Karena selama ini secara konvensional, combined service drawing itu istilahnya ada, kalau nanti itu ada yang namanya combined service drawing ketika di lapangan itu. Apa sih combined service drawing? Itu tuh istilahnya mengkombinasikan semua gambar gitu antara struktur, arsitek dan MEP.
Nah, kalau metode CAD itu kadang kan bingung ya, warnanya berdasarkan layer. Layer itu nanti kita tumpuk-tumpuk dengan struktur dan arsitek malah jadi kita malah nggak kebayang, malah jadi ruwet gitu, kebanyakan garis kan. Nah, itulah problemnya di situ, di tahap construction documentation itu, usahanya dan cost-nya itu malah makin tinggi karena ada kemungkinan redesign di situ. Nah, kalau kita metode BIM, saat preliminary design itu masih awal, tapi ketika detail design itu langsung memuncak istilahnya. Ketika terjadi kesalahan-kesalahan atau miskomunikasi di situ tuh langsung kita redesign gitu, langsung kita antisipasi di situ. Nah, secara secara garis besar untuk delivery BIM itu produknya apa aja sih? Yang pertama, survei. Survei itu ada apa aja sih? Relative modeling, orthofoto, point cloud. Terus outputnya yang selanjutnya ada apa sih? 2D. Tetap orang lapangan butuh DED dan shop drawing sejauh ini. Yang ketiga butuh 3D. Produknya hasilnya pasti 3D gitu. Struktur, arsitektur, MEP, dan road and bridge. Nah, analisis juga ada. Karena kan di situ ada kolaborasi antara software struktur dan 3D. Nah, terus ada outputnya BOQ, BBS, 4D and 5D, terus animasi. Nah, kita jabalin masing-masingnya di bawah. Nah, yang pertama, inilah hasil survei fotogrametri. Ada hasilnya, ada ortofoto, terus ada di DSM, Digital Surface Model, terus peta kontur, class detection, DTM, perhitungan cut and fill, dan reality modeling. Biasanya peta kontur kan dibutuhkan untuk perhitungan cut and fill. Nah, terus class detection itu combine dengan Google Earth, Google Maps, model kita itu. Nah, itu kita bisa tahu clash dengan sungai, atau clash dengan bangunan pemerintah, atau clash dengan apapun, kita bisa tahu gitu. Seperti yang udah dikerjain teman-teman saya di kantor itu, biasanya kalau yang ke Google Earth itu proyek-proyek jalan tol, biasanya surveinya sendiri. Kalau reality modeling mungkin lebih dipakai untuk nanti hasil akhir di animasi. Prosesnya apa sih fotogrametri? Yang pertama, data akuisisi. Kalau yang teman-teman tahu, ada beberapa cara mengakuisisi data di lapangan. Yang pertama, misal pakai drone dan pakai fixed wing. Bedanya drone sama fixed wing apa sih? Kalau drone tuh yang atas, mungkin juga teman-teman lah ya, drone yang quadcopter itu. Nah, kalau fixed wing yang kapal tuh yang propellernya di belakang itu, yang oranye itu. Nah, kalau VTOL itu gabungan antara drone dan fixed wing. Bedanya apa sih drone sama fixed wing? Kalau drone itu dia nggak membutuhkan landasan pacu untuk terbang. Jadi semisal di kota nih, di perkotaan kan nggak bisa ya kita nyari landasan yang luas untuk terbang, ya udah pakai drone aja gitu. Dia bisa ke tempat-tempat yang sempit gitu, untuk luasan yang kecil, area yang kecil tuh biasanya pakai drone. Terus untuk fixed wing biasanya untuk apa sih? Untuk perkebunan, persawahan, untuk tanah yang lapang yang gede, dan dia punya landasan untuk take off dan untuk landing. Nah, terus sekarang ada yang baru namanya VTOL, itu hybrid gabungan antara drone dan fixed wing. Dia itu mau dimanapun dia enak gitu, karena dia nggak butuh landasan yang luas. Di kota juga bisa. Terus cakupan dia pun untuk area yang besar dia enak juga buat diajak terbang gitu. Nah, terus yang sekarang tuh yang lagi itu juga bisa menggunakan laser scanner, itu biasanya untuk di darat ya, laser scanner. Setelah kita mengakuisisi data menggunakan drone, kita juga harus melakukan istilahnya survei geodetik menggunakan GPS geodetik. Nah, itu tuh kita mengikat titik-titik control point di tanahnya gitu. Sebenarnya kan drone itu
Misalnya drone itu mengambil foto ya, foto daratan yang di tanah itu, yang kita lihat di gambar situ, drone itu mengambil image coordinate. Nah, yang segitiga yang hitam itu, yang kecil, nah itu tuh GCP-nya. Nah, pas ketika proses itu di titik-titik itu kita ikat. Nanti ke detect kan elevasinya berapa, terus XY-nya berapa. Nah, setelah masuk ke GCP dan data akuisisi, kita proses data. Ada beberapa apa namanya software ya. Kalau Bentley itu biasanya pakai context capture, bisa juga pakai Agisoft. Terus ada beberapa software lain juga kayak Recap gitu, yang lain-lain. Nah, biasanya kalau untuk proses data ini membutuhkan apa ya namanya? Tools yang istilahnya selevel kayak PC games lah atau PC untuk bikin pembuatan film. Minimal kemarin itu kita punya minimal 100 juta untuk hardware-nya sendiri. Itu untuk CPU-nya sendiri ya. Itu minimal 100 juta. Dan ini emang cukup berat sih. Karena dia bisa sampai berminggu-minggu untuk area yang luas. Nah, selanjutnya setelah tadi, nah ini beberapa software BIM. Sebenarnya pemain utamanya, pemain besarnya Autodesk, Bentley, Integrap, Nemetschek, dan Trimble. Nah, antar software ini sebenarnya bisa dibuka. Software Autodesk bisa dibuka di Bentley, software Bentley bisa dibuka di Trimble, bisa dibuka di Nemetschek. Cuman ada beberapa kekurangannya. Nah, itulah beberapa perusahaan itu membuat yang namanya IFC, Format Industry Foundation Class, yaitu istilahnya pertukaran data dalam sistem BIM. Dan misal kalian punya model di SketchUp, kalian bisa buka di Tekla gitu. Itu kan pakai format IFC, atau bahkan Tekla udah bisa buka langsung SketchUp-nya langsung, karena SketchUp mungkin software modeling yang lebih general gitu ya. Nah, sekarang lebih ke modeling, arsitektur, dan struktur. Prosesnya gimana sih? Nah, gampang aja. Yang pertama, inputnya biasanya kita dapat itu berupa PDF, kalau nggak berupa CAD. Nah, terus kita modelin ya, kalau ada yang pernah modelin pakai SketchUp, ya mungkin nggak jauh-jauh beda ya sama SketchUp sebenarnya. Cuman ada beberapa tools yang mungkin beda dari SketchUp. Nah, setelah kita modeling itu, output-nya itu berupa quantities dan class detection. Terus MEP, ada beberapa software juga. Ada Revit, gitu kan, X3000 dari Allplan. Modeling struktur dan MEP dan arsitektur biasanya kita gabung semuanya. Terus kita cek untuk kelasnya, bisa langsung ada software yang bisa langsung cek kelasnya, atau kita pindahkan ke software Navisworks. Biasanya di situ bisa kita cek kelas antar bidang, antara struktur, arsitek, dan MEP. Biasanya sih lebih banyak masalahnya di MEP, karena kan gambarnya masing-masing ya, terus dan ukurannya beda-beda juga. Nah, sekarang modeling road. Biasa yang dipakai apa sih sebenarnya, yang sepengetahuan saya ya, ada Trimble Quantum, Open Road Designer, dan Autodesk Civil 3D. Sama Infraworks juga bisa. Nah, ini tuh ada beberapa software untuk permodelan jalan. Yang pertama itu Trimble Quantum. Trimble Quantum itu untuk apa sih? Dia itu biasanya untuk visibility alignment. Kalau yang teman-teman di Jasa Marga atau PUPR ini kebantu banget pakai Trimble Quantum ini. Karena apa? Dia bisa ngecek alignment yang paling murah. Yang kalau misalnya teman-teman yang baru masuk tuh nggak tahu apa alignment itu istilahnya jalur jalan ya, yang garis jalan itu, yaitu, nah itu tuh dengan software Quantum itu, semisal kita punya
perencanaan jalan sepanjang 60 kilo. Terus kita punya ROW. ROW itu istilahnya daerah yang boleh dibangun areanya. Nah, itu dari beberapa daerah itu mana sih volume yang paling murah itu terus yang paling aman gitu. Karena di situ ada beberapa tahapan, semisal kita nggak boleh lewat area ini, terus kita nggak boleh lewat area sungai ini, terus kita pengen murah dengan elevasi sekitar ini gitu. Pokoknya dia lebih ke visibility study nantinya, alinyemen lah istilahnya, optimalisasi alinyemen. Nah, setelah kita pakai kuantum, kita ekspor nanti hasilnya kuantum tadi, kita buka di OpenRoad, di Civil 3D atau di InfraWorks untuk dibuat lebih detailing lagi. Nanti kita buat cross sectionnya. Nanti kita outputnya berupa cut and fill, alinyemen, super elevasi, animasi, dan plan profil. Ujung-ujungnya kan tetap teman-teman di lapangan butuh gambar 2D ya sejauh ini. Belum bisa pakai 3D karena toolsnya ini mungkin terlalu mahal untuk teman-teman di lapangan. Nah, sekarang untuk modeling bridge, ada beberapa software yang saya kenal aja ya. Autodesk InfraWorks, OpenBridge Designer, Outline Bridge, sama Tekpa. Nah, di masing-masing software juga ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Terserah mana yang mau dipelajari gitu. Yang lebih fokus ke arah mana. Gitu. Nah, lanjut ke simulasi 4D dan 5D. Caranya gimana sih? Sebenarnya tinggal input, nanti tinggal kita import. Importnya tuh ada beberapa, ada modelnya, atau dari EFC, DGN atau DWG, atau berupa SketchUp juga boleh. Nah, untuk schedule-nya atau jadwalnya itu dari Primavera, dari MS Project, ataupun Microsoft Excel. Nah, kita proses. Ada beberapa software untuk 4D dan 5D, itu ada Synchro, dan Navisworks sama Vico. Vico itu dari Trimble. Kalau Navisworks dari Autodesk, dan Synchro itu dari Bentley. Nah, outputnya itu berupa apa sih? Yang pertama scheduling. Scheduling itu buat apa? Nah, kita tuh pengen tahu di bulan 11 bangunannya udah terbangun seperti apa. Nah, itu ada sequence-nya seperti apa. Kita bisa bikin method construction di situ. Di situ juga ada cost control. Untuk itu 5D, lebih ke 5D. Di situ bisa juga work method. Nah, untuk kolaborasi sebenarnya ada banyak juga dari Autodesk, ada BIM 360, kalau dari Trimble itu Trimble Connect, kalau Allplan itu dari Nemetschek Allplan BIM Plus, untuk Bentley itu ada Project Wise 365 Service, nah itu dari Bentley. Ini beberapa software kolaborasi yang saya tahu. Sejauh ini di Indonesia, sepengetahuan saya, standar pengetahuan saya, belum ada yang sukses untuk mengkolaborasikan istilahnya tentang BIM level 2 lah ya, sampai ke BIM level 2. Karena apa? Yang pertama, tools-nya mungkin mahal. Yang kedua itu beberapa stakeholder ada yang masih awam tentang BIM dan gak mau ribet lah istilahnya gitu, harus belajar lagi kah, harus tahu tentang caranya, inputnya, terus cara nanti gimana-gimana. Nah, inilah kenapa yang istilahnya generasi-generasi muda ini harus tahu tentang teknologi gitu, karena kan yang generasi muda ini paling semangat lah kalau tentang teknologi gitu. Makanya mudah-mudahan bisa sampai integrasi gitu sama teman-teman yang di kampus semua. Karena setahu saya, BIM ini udah diajarkan loh di STM. Jadi jangan mau kalah gitu. Masa teman-teman STM aja udah BIM, diajarin bro. tentang BIM. Udah ke SMK sekarang? Iya, udah ke SMK. Di Jakarta udah Wow. masuk SMK. Makanya kalau teman-teman yang udah kuliah nggak mau belajar BIM atau istilahnya nggak tahu tentang BIM tuh ya malu gitu. Berarti mungkin ini harusnya jadi sebuah masukan ya kalau BIM ini menjadi salah satu mata kuliah di kampus berarti ya? Harusnya ya? Ya, setahu orang sih sebenarnya di Polban juga diajarin kan praktek lah gitu dan segala macam. Cuman mungkin arahannya cuman sebatas lebih ke ya kita belajar AutoCAD lah gitu kan, menghasilkan gambar-gambar rumput tapi nggak tahu gitu esensinya apa gitu. Kalau hanya sekedar AutoCAD doang, ahli
Kita mah budak SMP-nya. Iya sebenarnya gitu kan. Iya sih. Nah, nanti tuh ada beberapa apa ya namanya istilahnya struktur organisasi tentang BIM, ada BIM manager, BIM engineer, sama BIM admin. Nah, diharapkan itu teman-teman SMK itu istilahnya BIM admin itu untuk apa sih? Sekarang kayak bikin code gitu kan, terus bikin ngisi-ngisi input-input data, itu biasanya pakai BIM admin. Nah, BIM engineer itu untuk apa? Dia itu yang eksekusi istilahnya monitoring lah istilahnya di lapangan itu seperti apa gitu kesannya. Karena nanti itu diharapkan BIM engineer itu udah bukan modeling lagi gitu. Dia hanya mengkolaborasikan satu dengan lain, mengkomunikasikan antara stakeholder yang ada gitu. Kalau BIM manager itu udah jelas dia cuma controlling gitu istilahnya di sana. Nah, ini masukan juga sih sebenarnya buat teman-teman ya sebagai acuan yang saya infokan itu benar gitu. SMK di Jakarta udah diajarin BIM gitu, bahkan udah pada magang gitu di Wika gitu. Jadi jangan mau kalah gitu. Terus nah ini yang kata Anggi, future civil engineer mau apa sih masa depan sipil itu, tentukan sendiri jawabannya gitu. Saya nggak bisa menentukan, selama pembangunan masih ada, teknik sipil masih berprospek bagus. Karena sampai ke tahun 2030 nanti, ya pangsa pasarnya konstruksi Indonesia masih bagus gitu. Istilahnya jangan takut akan lapangan pekerjaan. Kalau sekarang sih mungkin agak susah lapangan pekerjaan karena emang lagi kondisi pandemi ya. Nah, untuk civil engineer sendiri nanti bisa jadi apa aja sih? Jadi kontraktor, pembuat sendiri, jadi PNS. Teman-teman saya banyak jadi PNS enggak? Banyak bro, banyak banget. Banyak jadi PNS, terus Makmur. bisa iya bisa jadi engineer atau konsultan gitu kan. Bisa kerja di pabrik, kerja di bank, wirausaha, properti, sumber daya air, bahkan kerja di perkapalan atau pariwisata pun bisa gitu jadi teknik sipil. Itu. Jadi nggak usah takut lah lapangan pekerjaan gitu. Selama ada kemauan pasti ada aja gitu. Kecuali orangnya nggak mau kerja atau pengen uang datang sendiri, ya mimpi gitu. Terus, nah karakter to be civil engineer. Kalau kata Pak Asun mah, to be civil engineer is very tough. Jadi civil engineer itu harus tough, harus keras gitu kan, keras beton lah kalau bisa mah, keras baja gitu kan. Nah butuhnya apa aja ini lebih ke soft skills ya. Ini mah bisa didapat lah di manapun gitu, di organisasi manapun. Tapi selagi di kampus itu ya manfaatkan sebisa mungkin gitu kan. Ada integritas, tanggung jawab, komitmen, adaptif, berani mengambil tindakan, cerdas, terus mampu berkomunikasi ya. Orang sipil itu harus mampu berkomunikasi dan bekerja sama, karena kita kerjanya bukan sama benda mati, tolong amati itu ya. Jadi istilahnya jangan diem-diem baik gitu, harus mampu berkomunikasi dan bekerja sama gitu kan. Nah terus dunia konstruksi itu sebenarnya agak berubah-ubah gitu. Jadi kalian harus bisa beradaptasi gitu nantinya. Nah, hard skill checklist sebelum kalian lulus apa aja sih? Ini pengetahuan saya ya. Nih. Dulu kita cuma belajar apa ya? Cuma 1-2 mungkin. Nih, yang pertama itu kemampuan baca gambar yang baik dan cara menggambar lah minimal bisa gambar AutoCAD. Terus cara bisa baca gambar lah minimal gitu kalau mau ke lapangan ya. Kalau nggak bisa baca gambar ya kesusahan nantinya gitu. Terus yang kedua, minimal bisa software analisis lah. SAP 2000, ETAP, Laxi itu mah udah makanan sehari-hari ya. Ya, SAP sama ETAP tuh udah diajarin mungkin sama dosen-dosen di kampus. Terus ya software BIM kalian ini tuh harus tahu gitu dan yang minimal bisa 1 atau 2. Ya misalnya kalian pengen kerja di infrastruktur, kalian fokus ke misalnya software infrastruktur gitu. Kalau misalnya pengen building, software building gitu kan. Yang minimal bisa gitu kan. Nah, yang ketiga itu tahu metode konstruksi. Kenapa harus tahu gitu? Ketika nanti itu interview, kadang ada pertanyaan-pertanyaan tentang metode konstruksi sendiri gitu. Terus ada dulu itu saya pernah ditanya tentang galian timbunan, kan saya bukan orang jalan ya.
Tapi saya ditanya galian timbunan, terus gimana caranya? Ya untung aja kan ya ada istilahnya sering-sering dikasih soal sama siapa dulu dosen tuh Pak Kris gitu kan. Dosennya Pak Kris kan metode konstruksi. Kadang kan sering ditanya, Mas, Mbak, ini gimana caranya Mbak? Gitu. Itu tuh nerap gitu. Walaupun lupa-lupa deh pas keadaan kepepet gitu pasti inget-inget dikit lah walaupun salah-salah dikit gitu. Okay. Nah, terus bisa Microsoft Excel itu mah udah jelas lah ya Excel. MS Project sama Primavera itu sama sebenarnya. MS Project sama Primavera itu software scheduling lah. Ya? Ya, setipe lah. Nah, ini tuh minimal bisa 5 ini tuh ya udah bekal banget lah buat kalian lulus gitu. Ketika interview itu atau mau masuk kerja itu udah ya minimal basicnya udah tahu. Ketika tidak bisa kelima aplikasi ini atau software ini, mungkin minimal 2 harus ahli ya bro, minimal kali ya. Ya minimal bisa baca gambar aja lah dulu nih. Tapi minimal Microsoft ini harus dikuasai. Kak Cida nggak tahu Microsoft Excel. Microsoft banyak, oke. Iya, keterlaluan kalau nggak tahu Microsoft Excel. Oke. Ya, tapi zaman sekarang, milenial sekarang masa nggak tahu Microsoft Excel. Tapi malah ini dapat masukan bro bukan masukan, maksudnya dapat cerita dari beberapa dosen muda ke ini bahwa anak-anak sekarang ya, anak-anak muda berarti yang sempat diajari itu 2019, 2018, anak-anak ini lebih cepat bro dalam ketika melakukan pemahaman terhadap software. Cepet banget katanya. Anak-anak ini, adik-adik kita cepet banget bro. Ya alhamdulillah lah. Mungkin emang generasi ya. Iya, generasi teknologi. Keren. Lanjut. Ya. Nah, udahlah. Buset. Thank you, dikira ada. Oke, mantap bro. Mantap, thank you. Jangan dulu nih, ini dulu nih yang terakhir. Oke, so. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Ngeri. Dikirain apa YouTube sendiri nih, dikirain YouTube. Nah, ini menyumbang viewers gitu. Ini juga ada manfaatnya kok. Benar sih. Berarti ini mungkin bisa jadi bekal juga buat teman-teman ya. Benar nggak sih bro? Maksudnya all about civil engineer ada di sini juga mungkin ya? Ya ini lebih ke software ini sih, software BIM sih sebenarnya. Ya jadi nambah knowledge juga ya lah ya. Untuk basic mah ya enak lah gitu kan. Dulu mah kita jarang buka YouTube ya, jarang banget gitu. Betul, sekarang kan buka YouTube pasti intens banget. Nah itu buat belajar enak banget pokoknya. Dulu kita nggak kepikiran nyari apapun di YouTube. Sekarang nyari apapun di YouTube keluar gitu. Dulu kuota masih mahal, Bung. Oh iya ya. Dulu zaman kita waktu kita mahasiswa kuota masih mahal. Masih BBM. Masih mengandalkan lab kayu untuk internetan. Kita dulu masih mengandalkan SMS gratis. Buat ngasih tahu teman-teman, ngasih ngandalin Jarkom, SMS gratis. Berarti yang paling muda tuh 2000 berapa ya? 2020 ini mahasiswa baru nih. Mereka baru masuk ya. Baru kemarin pengangkatan. Nggak jauh beda ya. Kalau salah nih sempat lihat kemarin beberapa updatean dosen-dosen bahwa ada penyambutan mahasiswa baru. Karena kan kemarin PPKK itu online. PPKK online, penyambutan jurusan online. Jadi kemungkinan ini anak-anak sipil pun belum ada yang pernah ketemu mungkin. Jadi masih jarak jauh, saling sapa online. Gimana ya rasanya? Mungkin nanti ketemu tingkat 2. Tingkat 1 itu tolong sharing dong perasaannya. Oke. Nanti ada di sesi akhir ada Q&A bro. Di sesi akhir ada Q&A ini. Boleh. Oke, mantap ya. Udahlah, itu aja. Udah nih? Iya. Oke. Sip, thank you banget Kang Adi. Ya, buat teman-teman terakhirnya jangan lupa subscribe dan follow BIM Wika. Apalagi buat kalian yang emang ada ketertarikan pengen kerja di kontraktor besar, salah satu perusahaan kontraktor besar yang dimiliki oleh Indonesia, karena Wika ini pemiliknya ini Indonesia ya. Jadi buat kalian yang emang pengen hidupnya tenang, sejahtera. Enggak juga, Mang. Bercanda. Jadi buat kalian yang emang tertarik di dunia konstruksi tapi pengen mencarinya perusahaan BUMN, ya Wika ini bisa menjadi sebuah pilihan yang tepat lah. Karena yang saya lihat Wika ini punya manajemen SDM-nya terbilang baik ya, Mang ya. Betul ya. Mereka lebih mengedepankan inovasi. Mengedepankan inovasi yang saya lihat ya, teman-teman. Bukan jadi menjelekkan perusahaan BUMN konstruksi yang lain, cuma
emang Wika ini inovasi teknologinya lebih cepat dibanding perusahaan konstruksi yang lain? Ya, kenapa sih perusahaan konstruksi sampai sekarang bisa bertahan itu, yang perusahaan yang kayak karya itu bisa bertahan karena inovasi gitu. Sampai Betul, sekarang bisa bertahan itu karena inovasi gitu. betul banget. Hmm. Oke, Mang, kita sekarang masuk ke sesi Q&A-nya. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Ane. Ya, jadi kita insya Allah masih ada waktu lah, 45 menit ke depan ya. Jadi jangan bosan-bosan, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini kayaknya sih banyaknya pertanyaan dari mahasiswa baru. Oh, Mungkin, kayak gini ya sipil nih ya. Jadi ada beberapa pertanyaan basic dan juga ada juga dari kakak-kakak kelas ya yang emang, karena jujur buat Ane pribadi, kan Ane nggak masuk sipil lebih jauh ya setelah lulus. Jadi ketika apa yang dipaparkan sama Antum, ini ya yang dimaksudkan dengan BIM itu. Mungkin kita dulu ya hanya belajar ACAD gitu ya, kan. SketchUp paling ya. SketchUp itu pun otodidak, ya kan belajar SketchUp itu pun otodidak kita gitu. Terus juga ETABS itu pun kan nggak semua kelas dapat gitu ya. Tapi ternyata software-software ini era sekarang ini minimal kita sebagai civil kita harus punya berarti emang ya? Ya, betul. Harus punya keahlian itu berarti. Ya. Meskipun nggak harus semua benar kan? Ya. Karena nggak mungkin dong, bukan nggak mungkin lah ya. Terlalu apa ya? Bahasanya terlalu memusingkan lah. Itu semua benar nggak sih? Betul. Oke. Nanti coba penanya ke Aizar. Zar. Sebelum masuk ke Q&A ya. Aizar ini siapa? Kahim. KD pendidikan. KD pendidikan. Kahimnya mana ya? Kahimnya mana ya? Lagi training. Lagi training, ya. Di sini dia. Zar, kalau di kampus sekarang pemahaman terhadap software-nya udah sejauh mana, Zar? Share dulu dong sedikit sebelum kita ke sesi Q&A. Kalau buat software-nya sendiri sih masih yang tadi Akang bilang ya, yang software analis kayak Plaxis, kayak ETABS, juga SAP 2000, terus juga masih pakai CAD. Kalau untuk Tekla sendiri itu belum masuk kuliah. Tekla untuk apa? Outputnya untuk apa? Di kepelatihan itu sebenarnya ya lebih kebayang gitu kan. Kita kan dulu saya nanya ke dosen fisika, Pak itu buat apa sih fisika? Kita belajar fisika buat apa? Gitu. Tes. Ada ya? Tes. Ya. Oke, berarti bro, udah beberapa software yang emang mungkin dari dulu udah ada, tapi yang baru-baru ini masih berbasiskannya workshop ya? Apa, Zar? Ini workshop berarti ya? Bukan menjadi sebuah mata kuliah ya? Iya, kalau buat yang Tekla sih lebih ke workshop. Cuma kalau untuk ETABS itu mata kuliah kan. Dia pakai apps, pakai software itu. Enggak pakai softwarenya maksudnya, tapi iya. Oke, menarik. Nah, mungkin ini bisa jadi sebuah bahan brainstorming juga buat teman-teman Departemen Pendidikan, dan artian nanti bisa konsultasi juga mungkin ke Kang Adi ataupun ke alumni yang lain bahwa aplikasi apa aja sih yang emang selama ini dibutuhkan di lapangan ya, khususnya di dunia profesional. Ketika emang itu urgensi dibutuhkan, tetapi kampus belum memfasilitasi hal tersebut, kayaknya harus ada langkah inisiatif nih dari teman-teman himpunan buat bisa mengarrange event tersebut, bro. Nanti kalian tinggal bisa konsultasi ke alumni mana nih yang ahli di software ini. Jadi minimal akan ada program Himas yang emang bisa mengakomodir kebutuhan tersebut, bro. Nah, itu kan kayaknya perlu ada upgrading skill juga nih buat teman-teman sipil Polban sendiri. Oke? Nah, ini jadi masukan aja buat nanti bisa disampaikan ke. Boleh. Kayaknya acuan buat teman-teman aja gitu, teman-teman SMK udah belajar BIM, masa yang di kampus gitu nggak belajar. Betul. Jangan sampai malah lulusan Politeknik kita ke overlapping sama anak-anak SMK ya. Bahaya juga nih. Gitu. Pokoknya dulu tuh mindset kita itu ketika kita mau lulus tuh kita jadi pelaksana di lapangan. Jadi skill kita tuh ya pengetahuan tentang
pelaksana aja di lapangan gitu, tanpa skill lain gitu. Wales lah kita mau kerja jadi pelaksana ya udah nggak usah tahu apapun gitu, maksudnya tahu Oke. sedikit juga nggak apa-apa gitu. Oke bro, kita masuk ke Q&A ya. Yang tadi Zar itu titipan aja, tolong digodok Siap, di Kang. perusahaan sekarang. Jadi biar bisa memfasilitasi teman-teman yang lain juga. Semoga sih ada inovasi-inovasi terbaru ya. Bisa online juga nih. Nah, kan itu dan juga nih adanya online ini kan bisa 100 orang bisa ikut workshop gitu ya. Iya boleh. Alhamdulillah kemarin udah workshop kan. Mantap Sekali. tuh, mantap. Sip, lanjutkan ya. Oke bro, ini Siap. masuk ke sesi Q&A. Ini ada pertanyaan yang masuknya kayak gini. Kang, itu teh aplikasi sipil, apakah harus bisa mengetahui semua? Itu sih sesuai dengan yang tadi Anda ditanyakan ya. Itu teh harus mengetahui semua dan apa? Gimana gitu maksudnya teh? Itu teh emang harus ahli semua atau gimana? Itu kayaknya emang mahasiswa baru nih. Ya langsung jawab aja ya. Misalkan sekarang kalau Polban itu kan terbagi-bagi ya, ada PG, ada terus ada konstruksi sipil sama konstruksi gedung. Ya kalau untuk konstruksi sipil ya mungkin lebih ke software jalan gitu kan, lebih mendalam. Anak gedung mungkin lebih ke software gedung. Cuman nggak menjamin juga kalian anak gedung tapi kerja di gedung nggak juga. Saya juga TBPG tapi ujung-ujungnya di infrastruktur juga kan, ngerjain batang sama jalan gitu. Istilahnya lebih ke general gitu. Tapi karena kalian bidangnya udah di bidang-bidangkan dari awal, ya minimal tahu gitu tentang software jalan gitu. Seperti yang tadi kuantum itu, kalau kalian punya tugas perencanaan geometrik jalan nantinya ya itu enak banget gitu untuk alignment, untuk perubahan alignment nantinya. Oke. Jadi minimal kita harus bisa menguasai software yang emang sesuai dengan prodinya itu ya bro. Terlepas ketika kerja sesuai enggaknya ya. Oke. Berarti dalam artian kita enggak itu kan kompleks juga ya kalau ngobrolin BIM itu kan tadi banyak banget softwarenya. Ya kita maksudnya harus ahli semua juga nggak masalah berarti. Benar sih. Yang penting tahu lah gitu. Yang penting tahu lah ya. Ya ketika ditanya interview, kamu tahu BIM nggak? Tahu building information modeling? Ya nggak gitu aja gitu. Tapi kalian harus tahu minimal politiknya ini tuh untuk BIM bukan software, untuk apa gitu. Nah, itulah. Meskipun udah bisa ketika udah ngerjain. Ya. Minimal tahu gitu BIM itu apa sih sebenarnya. Oke. Tenang, mungkin buat teman-teman, buat adik-adik khususnya mahasiswa baru nggak usah khawatir, karena saya pribadi pun sampai sekarang juga nggak pernah ngerti. Orang kerjaan sare gitu. Aduh, ya Allah ya Robi. Mohon maaf ya, jangan ditiru kakak kelas kalian yang satu ini ya. Masuk ke pertanyaan selanjutnya nih bro. Kang, kalau untuk menjadi seorang civil engineer. Tadi ini kaitannya, ini ringkas aja nih ya, pertanyaannya ini ringkas aja. Itu kan Kang tadi kerja di Honda. Iya. Itu ngapain Kang civil engineer? Mau curhat saya kerja di Honda ini. Nah, boleh dong, bro. Ini sorry ya, ini pertanyaannya singkat aja, jadi karena terlalu panjang, ini singkat aja. Jadi intinya sih, Kang kerja di Honda ngapain? Kan sipil kan. Nah, itu poin plusnya sipil di pabrik. Kenapa coba? Lebih banyak gabutnya cuy. Karena apa? Karena itu kan bukan bidang utamanya sipil ya. Lebih ke teknik mesin, industri, dan listrik. Yang lebih sering lembur tuh teman-teman teknik yang lain daripada bidang sipil. Kalau saya tuh jam 5 udah boleh pulang gitu kan. Tapi gaji enak, ya? Gaji dibayar tetap full. Gitu. Gaji sama? Iya sama. Terus nggak kebagian sih waktu itu kerja di pabrik. Sebenarnya kan di Honda itu ada 3 shift. Pagi, terus sama 2 shift lah, pagi sama malam kan. Nah itu kita nggak kebagian malam gitu kan. Pokoknya gabut banget lah kerja di pabrik. Kayak ini istilahnya kayak zombie gitu, datang absen, kerja pulang lagi gitu kan. Ya saya 6 bulan aja udah bosen gitu. Waduh, eta ini goblok saha eta. Kalem cuy. Kalem. Tenang. Saya tak. Lanjut bro. Makanya ya waktu itu kan waktu mau lulus itu saya ngelamarnya ke PLN, ke Pama sama ke Honda. Nah alhamdulillahnya keterima duluannya di Honda dan langsung kerja gitu. Ya udah ambil aja yang udah kerja duluan karena mimpinya kan dapat kerja sebelum wisuda gitu. Ya alhamdulillah kecapean.
Kalau kerjaannya sih dia lebih ke apa ya, merencanakan fasilitas-fasilitas umum kayak masjid, loker gitu, parkiran, terus bikin RAB, terus lebih ke maintenance pipa, maintenance apa ya? Maintenance keran gitu. Itulah lebih banyak air minum gitu. Istilahnya pembantu umum lah saya di sana gitu. Karena bukan pekerjaan utama, Tapi gaji mah sama ya. gaji sama, nggak apa-apa. Nah, mungkin ini jadi satu kelebihan apa? Satu kelebihan sipil tadi yang bilang bahwa sebenarnya kita anak sipil ini dibutuhkan bukan hanya di perusahaan konstruksi ataupun konsultan, tapi di perusahaan Ya, owner ataupun industri. Sekalipun bahkan di perbankan pun kita masih bisa masuk ya bro ya. Di ya, perbankan pun anak sipil ini, makanya buat teman-teman juga usah khawatir kalau sipil ini nganggur. Kalau tadi Kang ya. Adi bilang, Kang Adi aja udah keterima kerja di AHM sebelum lulus. Jadi Bukan udah ada AHM bro, HPM. HPM ya, sorry, HPM, Honda Prospect Motor ya. Ya itu mobil, produksi mobil Nah, iya. satu-satunya. Tadinya kalau dilanjutin mungkin dapat bonus mobil ya. Enggak juga mah. Kan. Kirain. Udah nanya, gara-gara nggak dapat jadi cabut. Iyalah. Siap. Oke bro. Masuk pertanyaan selanjutnya nih. Udah beres belum tadi? Udah. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih bro ya. Sorry, ini mungkin buat sebelum saya masuk, mungkin ini jadi tantangan juga ya buat teman-teman mahasiswa baru, karena ini banyak juga bro yang masuk ini mahasiswa baru karena mereka baru banyak banget masuk kuliah ya. Udah masuk belum sih, Zat? Mahasiswa baru? Udah Kang. Udah mulai kuliah? Itu yang mahasiswa baru Udah. itu yang ada TKGB gitu, yang berarti TKGB itu mahasiswa baru gitu. Ya nggak tahu juga sih. Berarti mereka udah mulai kuliah nih, anak-anak. Udah, Ada Kang. 2020 nggak? Sini ada ya? Ada. Nah, mungkin nanti boleh speak up juga ya. Iyalah, perwakilan lah ya, jangan orang doang. Perwakilan. Nah, ini juga jadi gambaran buat adik-adik di Sipil 2020 ya, bahwa mungkin ini materi-materi kuliah yang akan kalian dapatkan di tingkat 2 ya, mungkin ya. Benar nggak sih, bro? Apa tuh? Tingkat 2 ya, software ini nggak diajarin tingkat 2, tingkat 3 ya? Kalau D3 tingkat 2. Tingkat 2 ya? Tingkat 3. Ya, kalau yang D4 mungkin ke tingkat 3, tingkat 4. Oke, jadi mungkin nanti akan ada, jadi contoh kayak SAP, ETABS ini aplikasi pengembangan dari mata kuliah Mekrek. Nah, nanti kalau kalian di tingkat 1 belajar Mekrek, nah pengembangannya itu ke sini ya, benar nggak sih? Ya, Ini soal-soal banget yang ngomong. Ya, benar. Nggak salah. Nggak jago di Mekrek. Oke, takutnya kaget nih, ini tuh tentang apa? Tapi intinya bahwa sipil sekarang itu udah go to digital gitu teman-teman ya. Jadi kita udah masuk ke inovasi teknologi yang dimana ngerjain ngitung sesuatu tuh yang nggak hanya melulu soal pakai metode konvensional ataupun hitung manual, tapi udah ada aplikasi ataupun ada software yang udah bisa membantu. Oke bro, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Kang, software kategori BIM untuk gedung yang diutamakan wajib dikuasai apa ya Kang? Terima kasih. Gimana tuh? Banyak soalnya. Saya bukan promosi, takutnya disangka promosi ya, lagi. Apa-apa lah, kita kan niatnya membantu. Ya, sebenarnya kalau yang lebih banyak itunya lebih agak gampang itu Revit. Yang lebih umum yang dikenal orang-orang kan Revit. Bisa juga Allplan. Banyak sih, Gi, sebenarnya. Lebih ke Revit sih mungkin ya. Coba detailin dong satu, misalnya ETABS buat apa, SAP buat apa, mungkin boleh sedikit ada gambaran aja, khusus buat yang gedung gitu ya. Kalau SAP itu dia SAP 2000 itu dia software analisis untuk analisis struktur, analisis infrastruktur, bisa pemodelan jembatan di situ bisa, pemodelan gedung itu bisa di situ, pemodelan apapun yang bentuknya rumit juga bisa di situ, bahkan bikin cover dam buat paksaan juga di situ bisa. Yang penting tuh prinsipnya mekanika rekayasanya jalan gitu. Bisa ngebayangin gitu. Terus kalau ETABS itu lebih ke building sebenarnya, lebih enak untuk analisis building. Terus kalau Plaxis, tadi kan saya nge-share tentang Plaxis ya. Plaxis itu lebih ke geoteknik nantinya. Di kampus tuh kadang nggak diajarin, dia diajarinnya pas ketika kebutuhan tugas akhir aja. Si Plaxis. Ya. Kalau SAP sama ETABS kan kadang misalnya struktur baja atau struktur beton atau struktur gempa itu kan diajarin sama dosennya. Ya. Dulu kan kita diajarin sama Pak Margo, sama Bu Rahmita kan diajarinnya. Nah, itu diajarin software.
Bahkan yang teman-teman konstruksi sipil tuh nggak belajar SAP sama sekali dulu tuh. Oh iya benar sih, benar juga sih. Ya, makanya mereka kadang iri, nah mana bisa SAP, iya udah diajarin sama Pak Margo kan, Oh, iya dulu betul juga. Pramita, gitu kan. Nah, ini mungkin bisa jadi sebuah program kolaborasi ya antara prodi konstruksi gedung atau PG ngajarin anak-anak JJ atau KG ya. Mungkin bisa difasilitasi sama Himas tadi, Zar. Bisa menjadi makan juga nih. Dan insya Allah mungkin Kang Adi juga kalau emang nanti waktunya pas cocok, tinggal undang Kang Adi oleh Himas untuk ngajarin workshop terbatas, peserta terbatas. Boleh, Yang emang lihat pas aja nih. ajarin SAP lah. Nah, diajarin SAP, jadi biar lebih matang. Minimal mungkin bisa online. Kalau kita belum bisa offline, minimal bisa online. Kalau emang bisa offline pun, ya mungkin harus mengikuti protokol kesehatan yang ada ya, teman-teman. Ya. Kalau emang tidak banget bisa memungkinkan workshopnya diadakan secara online. Tapi seriously, teman-teman, Kang Adi ini salah satu mahasiswa yang paling jenius. Jadi kalau udah soal hitungan, soal perencanaan, doi udah paling mantap lah. Saya acungi jempol lah. Matakna dijadikan konsep kaderisasi ya. Hubungannya coba. Oke ya. Oke bro, ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih bro. Saya coba singkat dulu. Paranjang oke-nya nyarita ya. Nggak apa-apa lah, nanti mereka yang solusi, Kang kira-kira ada solusi atau alternatif gitu nggak sih Kang untuk yang mau belajar software tapi terkendala di laptop yang nggak kuat atau jadi solusi untuk belajar software tapi laptopnya kendala, kumaha ta? Laptopnya nggak support. Dulu Asia aja pakai notebook yang kecil masih bisa kok buka SAP sama ETAP. Sebenarnya itu tuh Intelnya Intel Pentium yang dual core yang cuma dua otak lah istilahnya gitu. Masih bisa kok untuk belajar SAP sama Fluxy sama ETAP itu masih kuat, cuman ketika runningnya aja mungkin yang agak lama nanti. Itu aja sih. Oh, mungkin dalam artian ini jangan sampai bukan problem ya. Jangan sampai terkendala sebuah hal teknis ini menjadi sebuah hambatan ya. Jadi buat teman-teman ingat yang tadi pemateri dua pertemuan yang lalu atau 3 pertemuan yang lalu Teh Asia ya yang ke Jepang itu tadi kan Kak seperti bilang Teh Asia itu dulunya modal laptopnya itu laptop kecil jadul ya teman-teman. Tapi ya dari laptop itu yang akhirnya bisa memberangkatkan dia ke Jepang. Iya betul. Jadi, laptop itu lebih kecil ya. Hah? Ya laptopnya kecil nggak kecil sampai. Banget. Emangnya dia suka ngeliatnya lola banget nih notebooknya. Dia pakai ngitung SAP. Iya, nggak ada. Tapi luar biasa lah. Semangatnya itu dia fight, dia tetap. Nah waktu itu tuh solusinya ketika dia lemah di aplikasi ataupun di softwarenya, dia benar-benar memperkuat di hitungan manual teman-teman. Nah ini maksudnya buat yang nanya ya. Jadi coba diperkuat juga secara manualnya juga untuk memahami lah, untuk agar paham apa yang dikerjakan, tapi jangan nothing tulus lah ketika ada kendala ini. Mungkin bisa pinjam ke teman ataupun ya gantian atau apa. Banyak cara lah. Yang penting kita jangan sampai give up hanya karena ada faktor laptopnya nggak support. Mungkin ini ujiannya. Insya Allah ketika nanti next menghasilkan kan bisa beli MacBook langsung ya. Iya, mudah-mudahan. Oke bro masuk pertanyaan selanjutnya nih bro. Untuk yang software modeling tambahan juga. Untuk software BIM sendiri emang sebenarnya berat ya, butuh PGA yang besar sih. Karena kalau modeling jalan yang berkilo-kilo gitu dengan detail yang besar itu emang berat sebenarnya. Ya ngatasinya minimal kita bisa dengan model yang simple gitu. Kita bisa belajar dulu gitu dulu aja. Nah, harus yang gedung 10 lantai minimal 2 lantai modeling terus detailing sampai keluarin gambar kita bisa itu aja dulu. Nggak harus jauh-jauh sampai 10 lantai berapa lantai. Betul. Nah minimal buat teman-teman yang bisa gambar ya, acar yang ahli yang bisa ngitung. Insya Allah kalau ada proyekan, namanya proyekan lumayan ya dilempar-lempar ke mahasiswa. Jadi saya kasih tahu ya minimal tuh proyekan sipil sendiri gitu. Saya dulu pernah dapat proyekan 2 minggu dapatnya 10 juta, kerjain cuma 2 orang. Gitu. Itu kapan lu? Pas mahasiswa? Pas tahun 2015 dari Kang tuh. Oh iya yang si Kang ya. Awal-awal lulus ya itu ya? Awal lulus. Padahal masih fresh graduate, nggak dapat. Oke. Jadi apalagi banyak juga kan dari alumni ada uang saku gitu kalau buat ada proyek ngegambar, proyek ngegambar. Lumayan lah ya. Oke bro.
Ini ada pertanyaan lagi, Bro. Pernah nggak Kang menemuin kasus bangunan yang alih fungsi dan itu di redesign menggunakan BIM? Nah, itu bagaimana sistemnya? Kalau alih fungsi itu nggak pernah sih, cuman saya dulu TA-nya tentang analisis ini efek akibat kebakaran dulu. Kalau yang alih fungsi mah istri saya tuh dari satu lantai apa 2 lantai? Oh iya, istrinya Adi ini kakak kalian juga ya? Hana ini angkatan 2013. Nah, jadi ya sama lah, yang kayak kemarin Cinlok, ini juga Cinlok. Kemarin si Prianggi. Kemarin Oh si iya, Prianggi. iya. Ada sih pernah. Kalau mau nanya-nanya boleh nanti dikasih tahu jurnal dan ininya. Nah, kan jadi buat adik-adik semua, buat teman-teman, kita ini punya resource yang baik banget nih dari kakak kelas maupun dari alumni. Nah, tinggal kalian buka komunikasi, silaturahmi, minimal bisa dapat data-data pas kuliah dulu, ya kan? Bisa ngobrol, uang juga buat bisa KP, terus juga bisa apa? Buat TA di perusahaannya, bahkan bisa sampai opportunity bisa kerja di sana juga. Nah, jadi jangan sampai anti juga nih sama alumni-alumni. Malah kalau bisa pepet aja, biar bisa kecipratan juga rezeki dari mereka. Benar nggak, Bro? Betul. Dulu mah ya gitulah nyari uangnya di sana gitu. Iya kan, dulu mah nyari duitnya dari sana ya, dari alumni-alumni Kang Ayo Proyekan. Oke, Bro, masuk lagi pertanyaan. Udah belum? Yang tadi udah kejawab. Udah. Berarti emang ada ya untuk alih fungsi itu masih. Ya ada. Itu yang nanya tingkat berapa ini? Tingkat berapa? 2018 berarti tingkat 3. Sekarang masuk tingkat 3 dia. Oh ya. Mungkin udah mempersiapkan buat TA. Oh iya, bagus. Atau lagi KP itu. Kalau KP gimana coba? Nggak bisa KP. Ya, emang ada KP kemarin. Online ya? KP online ya kemarin? Online, Kang. Nah, terus laporannya gimana? Pakai data sekunder. Oh, yang penting, I see. Jadi, iya, makanya aneh sih dapat kabar katanya IPK anak-anak banyak yang naik sekarang. Wah, keren. IP, jadi bagus lah. peluang. Oke, Bro, ini tips and trik kerja. Ini ada yang langsung nanya nih ya. Tips and trik kerja, Kang, sebelum sudah dalam gitu, tips and trik kerja. Bagaimana tips and trik aja semester berapa ya? Tingkat 3 sendiri. Saya dulu. Guys dulu cari-cari, saya register aja di situ di misalnya kayak jadi aku belum teman muda, malah saya pun pengalaman juga di beberapa yang kemarin ya ada jadi ya bro, bener nggak sih? Ya. Peluang banget buat kalian. Malah, nah ini tips and trik mumpung ada mahasiswa baru ya. IPK akhir kalian itu ditentukan salah satunya dilihat dari IPK semester awal loh. Nah, jadi buat mahasiswa baru nih ya, adik-adik saya angkatan 2020, kalau kalian ingin terbantu IPK ke depan ya, usaha IP semester 1 kalian itu harus trik aja salah satu cara. Ya, itu salah satu cara, benar nggak sih bro? Daripada dulu. Makanya kan tingkat semester 1, semester 2 gede tuh. Wah, semester 3, 4 kan masih agak 3.00 lah. Betul. Jadi usahakan tingkat 1 ini benar-benar digenjot banget deh. Belajarnya teman-teman lebih ekstra lagi, karena seriously, karena kita pun tahu ini setelah udah semester berapa ya, waktu semester 2 ya, semester 3 ya. Iya. Telat juga. Oke, jadi gimana tuh bro, tips and triknya selain tadi cari-cari informasi, mungkin apalagi yang Kang Adi persiapkan sebelum mendekati kelulusan kan? Apa ya? Pelengkap CV gitu kan, ya banyak-banyak belajar tentang keorganisasian atau tentang apalah.
Sekarang sih banyak nih kalau persiapan untuk interview di YouTube. Yes, bener sih. Sekarang gila banyak banget, bener asli. Beda banget kayak zaman dulu, Iya, zaman dulu nggak ada banget gitu. Emang Terus, ada sih YouTube, cuman kan kita bukan anak YouTube gitu dulu. heeh. Tapi, Anak nongkrong gitu. bener, tapi serius loh. Apa? Serius banget, bro. Maksudnya, sekarang Anda lihat banyak banget, terbuka banget ya di YouTube Ya, itu. Tips and informasi itu banyak sekarang di YouTube. interview, terus juga, cara mempersiapkan CV yang benar, Ya. desain CV yang benar tuh template udah banyak banget. Ya. Wah gila, maksudnya sekarang udah semua dipermudah gitu loh. Tinggal kitanya aja yang mau atau enggak gitu kan. Iya, ada YouTube sukses before 30 gitu kan. Bener. Luar Sukses biasa. sebelum umur 30. Itu success before 30 itu si Pak ini ya. Sopo namanya lupa nih, itu si before 30. Coba dari awal kuliah saya nonton itu. Aslinya udah mempersiapkan semuanya. Mungkin itu Iya. lahan sekitar Polban kita yang ngebangun kali ya. Jadi kalau mungkin, sorry teman-teman jadi OOT dulu. Sewaktu saya sama Kang Adi dulu jadi mahasiswa baru tingkat 1, itu sekitar Polban tuh masih bukit itu teman-teman. Tahun 2010 itu sekitar kampus Polban itu masih lahan kosong gitu. Belum ada, sekarang kan perumahan semua ya. Ilalang. Dulu masih ilalang banget itu. Sekarang udah jadi kosan, udah jadi rumah, udah jadi klaster. Wah luar biasa, ini perkembangannya cepat banget. Polban pun termasuk yang pembangunannya cepat banget. Oke bro, masuk lagi nih ya. Pertanyaan. Perbedaan kerja di konsultan dan di kontraktor apa ya Kang? Lebih enak di konsultan atau di kontraktor? Aduh, enaknya apa ya? Dirimu pernah ngerasain hampir semua ya? Hampir semua industri pernah ya? Di industri pernah, konsultan pernah, kontraktor pernah. Iya, Kayak gimana tuh? Sharing dong. Kalau dulu kerja di pabrik itu sebenarnya enaknya pulangnya tepat waktu. Jam 5 udah bisa pulang, nggak ada lembur-lembur kalau di pabrik itu. The owner lah ya istilahnya. Kalau di konsultan, enaknya kita banyak ilmu. Ya banyak tantangan gitu kan. Kadang bisa berapa kali redesign gitu, pertemuan, rapat, dan segala macamnya. Itu udah kontraktor itu ya kita paham tentang lapangan, terus kita paham tentang efisiensi biaya, inovasi teknologi, gimana caranya sebuah proyek itu cepat, gimana caranya pakai teknologi yang baik, terus teknologi yang aman gitu. Banyak ilmunya gitu di lapangan karena lebih kebayang gitu. Apa yang kita pelajari teori itu di lapangan beda gitu sebenarnya. Kayak gitu. Jadi balik lagi dengan passion kita ya bro. Ya, artian ini buat teman-teman, khususnya dengan yang nanya tadi, antara kontraktor, konsultan, mana yang lebih enak, tergantung kitanya sukanya di mana. Ya. Kalau kita lebih senang di lapangan, mungkin kontraktor lebih tepat ya? Ya, betul. Kalau kita senangnya desain di balik layar, khususnya di depan laptop, ya konsultan mungkin lebih cenderung ya. Meskipun konsultan pun ada waktunya di ke lapangan, kontraktor pun ada waktunya di balik laptop. Oke nya. Ya, walaupun sebenarnya konsultan ditaruh di lapangan, mereka pun sama aja desain, jadi lebih baik konsultan di kantor gitu. Karena kan di lapangan, ya bedanya kalau di lapangan mereka di press terus, ini gimana cepet, minta sehari, yang harusnya desain 2 minggu, mintanya sehari gitu. Benar. Nah, jadi pusing buat gitu. ini, buat teteh ini yang bertanya, balik lagi dengan tetehnya senangnya apa? Tanya lagi. Mungkin waktu itu kita pernah ya ngadain sesi wanita di dunia konstruksi. Nah, itu udah tahu plus minusnya kayak gimana. Tinggal konsultan juga kita pernah datangkan juga pemateri di dunia konsultan seperti apa. Mungkin udah ada di YouTube channel Himas, udah ada ya bro ya? Zar ya? Udah di-upload semua ya Zar? Udah ada ya? Nah, jadi mungkin buat tetehnya yang belum sempat nonton, hayu belajar sesi keberapa tuh ya? Kedua gitu atau keberapa tuh? Yang konsultan yang kedua, terus yang wanita yang keberapa? Nah, mungkin bisa ditonton. Jadi biar bisa mulai mempersiapkan nih buat teman-teman semuanya, karirnya ke depan ini mau diarahkan kemana nih? Mau konstruksi, konsultan, ataukah owner, ataukah regulator. Nah, regulator tuh ya itu tadi PNS, ya di kementerian, di kedinasan, ataupun di pemerintah provinsi. Nah, itu tinggal pilih aja senangnya di mana. Gitu. Oke bro, ini pertanyaan singkat lagi nih bro. Kang, apa yang akan rasakan dari perkuliahan? Maksudnya manfaat yang didapat
untuk di dunia kerja? Mungkin lebih tepatnya sih, Ani coba perjelasnya mungkin selain kuliah gitu Kang. Apa aja nih yang akan dapatkan dari kampus sebagai bekal sama ke perusahaan BUMN? Mungkin Bekalnya, mungkin nih bahasannya sih selain akademik, kemudian apa yang akan lakukan, kemudian gitu, kemudian bahasannya. oh, Pertanyaannya. selain perkuliahan ya saya dapat keluarga gitu di kampus gitu. Sebenarnya di sana kita belajar memanage teman sendiri, belajar tim sendiri, bekerja dalam tekanan alumni gitu kan, tekanan kakak kelas gitu kan. Ya, misalnya bekerja dalam tekanan, gimana caranya membuat solusi dalam suatu masalah, misalnya manajemen risiko gitu kan, membuat perencanaan yang baik. Itu tuh karena kan kalau istilahnya kaderisasi itu udah gitu kan merencanakan manajemen risiko. Nah, itu tuh ya istilahnya organisasi. Nah, itu jadi kebiasaan ketika kita kerja gitu. Gimana caranya merencanakan yang baik, terus solusinya seperti apa, manajemen waktu dan segala macam tuh jadi kebiasaan sebenarnya yang kita dapat di kampus. Sebenarnya nggak hanya di kampus, misal punya organisasi di luar juga nggak apa-apa, tapi jadi ke bawah gitu perilaku kita semasa di kampus. Gitu. Tapi perilaku kita selama di kampus nongkrong-nongkrong doang gitu, nggak ada esensinya, gitar-gitaran sebenarnya nggak apa-apa. Itu juga kan memperbanyak teman, memperbanyak silaturahmi. Cuman kan kalau gitu-gitu doang di kampus juga nggak sayang juga sih ya di kampus cuman buat hal-hal yang kurang positif lah istilahnya gitu. Ya sebagai ya mau mencari ilmu di luar akademik ya ada mungkin ada non formal ini ya bro ya. Ya betul. Oke, menarik. Oh iya, satu lagi teman-teman. Ini yang saya suka dari Kang Adi, yang dilakukan selama 4 tahun berturut-turut saya kuliah bareng sekelas sama Kang Adi itu adalah, Kang Adi ini adalah mahasiswa yang selalu datang pagi hari, teman-teman. Dia itu pasti dia nggak pernah datang ke kampus itu, ke kelas, nggak keluar dari 5 besar. Pasti selalu 1, 2, 3. Pasti paling seringnya itu, kalau nggak dia datang pertama, kalau nggak kedua. Itu ketika saya pun datang pagi, tahu-tahu udah ada dia. Kalau saya datang duluan, dia datang kedua. Nah itu apa ya? Yang saya lihat ini salah satu habit yang luar biasa sih dari Kang Adi. Ini bisa juga dicontoh ya. Jadi kita datang kampusnya bukannya Pak akhir-akhir teman-teman, tapi kalau bisa sih, karena dia pasti kalau duduk paling depan gitu. Enggak Kalau juga. nggak paling depan ya belakang kan gitu, belum beres. Kalau nggak paling depan paling belakang. tergantung milih kursi di mana. Tapi kalau ujian paling depan ya. Tapi Kalau ujian paling depan. Kan ente absen A, bro. Absen A. Aneh ketiga, keempat di belakang. Jadi dikit-dikit nendang nggak apa-apa lah ya kalau ujian. Ya istilahnya mah disiplin itu perlu lah. Istilahnya ya ada peran serta orang tua juga kan ngajarin. Kalau orang Jepang tuh orangnya disiplin, kalau masuk tuh orangnya disiplin. Ya kalau di acara-acara itu harus 30 menit lah sebelum masuk atau apa. Nah, itu udah jadi kebiasaan dari zaman sekolah, SD dulu. Jadi ya sampai dewasa pun ya ke bawah gitu. Mau pergi, bahkan mau pergi ke mall atau apapun ya harus ini disiplin gitu. Betul luar biasa. Ya, ngejemput doi aja bisa disiplin, masa ke kuliah bisa disiplin. Ya kan gitu bro, janjian jemput jam segini, siap. Wah, sebelum jam segitu udah datang. Ya, semoga habit-habit seperti itu bisa menular teman-teman ya ke kuliah. Ya, harus disiplin. Oh ini juga jadi informasi ya teman-teman. Ini semoga bisa jadi penyemangat juga dari ya karena saya juga tahu Adi, saya juga tahu keluarga Adi dan juga sempat ngobrol juga sama almarhum bapaknya Adi bahwa almarhum bapaknya Adi itu kalau kita kuliah di Polban pasti tahu Setra Duta. Nah dulu yang nge-develop Setra Duta itu adalah almarhum bapaknya Adi ya sebagai arsiteknya ya bro ya. Ya, almarhum itu ya, luar biasa ya. Jadi dulu saya sering banyak diceritain dulu Setra Duta itu dari gunung, dari bukit melembah jadi perumahan elit. Dari harga 2.500. Harga 2.500 bro. Per meter. Per meter. Sekarang berapa? Semeter 2 miliar gitu kan. Ngeri. Oke. Bro, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, karena udah jam 9 juga. Sebelum nanti ke closing statement. Ini ada pertanyaan terakhir gini. Kang, apa sih enaknya kerja di BUMN? Apa ya? Mungkin sedikit inilah
sedikit akan suasana kerja di BUMN seperti apa antara lapangan dan office gitu loh. Mungkin boleh dong sedikit menceritakan biar bisa menjadi insight buat teman-teman. Oh kayak gini ya konstruksi BUMN itu. Meskipun ya setiap perusahaan punya budaya masing-masing ya. Ya kalau di BUMN enaknya ada sharing laba, Mang. Jadi ada setiap tahun tuh dapat profit gitu, kita kebagi. Dapat. Ada yang di akhir tahun, ada yang di tengah tahun. Oke, wah asik juga tuh. Secara finansial sih itu. Kalau kerja sebenarnya mau di BUMN atau swasta sebenarnya sama aja sih. Sama aja ya. Ada, iya, kadang kan ada yang positifnya, ada negatifnya lah. Umum lah di kantor mah gitu kan, ada yang pasti sikut ya mah, ada yang pengen tampil gitu kan, ada yang ya itulah seperti itulah. Ya sama aja sih sebenarnya mau BUMN mau apapun pasti ada aja gitu sifatnya. Oke, mungkin boleh dong sedikit ceritakan hal yang emang bisa dibilang berkesan selama dulu kuliah yang merubah hidup antum apa, bro? Yang bisa bikin, yang bisa yang akhirnya membuat antum bisa sukses seperti sekarang. Maksudnya dulu pengalaman apa sih yang merubah hidup antum ketika kuliah dulu? Kejadian apa? Jangan nyeritain hilang motor ya. Jangan nyeritain hilang motor. Yang lain aja. Apa ya? Yang paling berkesan tuh sebenarnya keluarga di di organisasi sih waktu kuliah tuh dulu. Maksudnya ketika tingkat 1 gitu kan, kita tuh angkatan kedua TPP gitu kan, ada angkatan di Paris ya beda gitu kan, 9. Nah kalau seenak saya waktu saya rasa itu tingkat itu dikasih ini butuh LUB nih, kita mereka tuh ngasih banyak gitu ke kita tuh ya, caranya nggak pelit gitu kan. Kalau beda kayak di mana, di kampus-kampus lain mungkin gitu ya, lebih ke keluarganya lebih lebih santai lah walaupun dagdikduk gitu. Meskipun agak ke-push ya. Oke. Terus ini dong sedikit buat Anda pribadi juga sih, maksudnya kenapa sih dulu Kang Adi pengen banget selalu datang tiap pagi kan? Ini jadi inspirasi juga sih buat teman-teman. Apa ya? Pengen menikmati kampus sih. Datang pagi-pagi. Iya. Karena sekedar menikmati kampus. Maksudnya emang apakah itu sebuah habit yang emang ingin dibangun juga atau emang udah dari dulu seperti itu? Ya karena emang dari dulu emang habitnya emang kayak gitu, jadi mungkin udah jadi kebiasaan gitu. Kalau telat itu rasanya nggak enak gitu. Okay. Ya sama aja kayak kerjaan, ya mau dikerjain di deket-deket deadline, kadang hatinya nggak tenang, jadi nggak memuaskan gitu hasilnya nantinya. Kayak sistem kebut semalam itu hasilnya nggak memuaskan nantinya, cuman seadanya gitu. Kita mau menampilkan sesuatu yang istimewa, tapi sistem kebut kayak nggak relevan, hasilnya nggak enak. Sip. Ini tadinya pertanyaan udah aneh close nih bro, tapi ini kayaknya ada tingkat akhir yang nanya, jadi ini nggak enak nih ya kalau aneh nggak ini. Benar. Kang, untuk posisi Akang sebagai BIM engineer, tugas Akang di kontraktor itu spesifiknya bagaimana ya Kang? Apa aja yang dikerjakan? Oke. Pertanyaan selanjutnya, ada 2 pertanyaan di Cigana menghabiskan pertanyaan ya. Yang saya tahu BIM ini andilnya sangat besar di masa perencanaan kan Kang. Untuk kontraktor sendiri khususnya pada masa pelaksanaan BIM ini perannya bagaimana ya Kang? Ya jadi maksudnya posisi si BIM itu seperti apa, Bro? Oke, kalau BIM ini sekarang berada di bawah engineering ya. Jadi setiap permintaan project itu, misalnya ada tender. Nah, kita tuh paling depan gitu, karena semisal ada proyek jalan. Proyek jalan itu nggak mungkin kita pakai orang, misalnya pakai teodolit. Kalau ada yang tahu teodolit, yang orang ngukur-ngukur jalan itu, kan membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu pasti ujung-ujungnya minta bantuan BIM dengan menggunakan survei drone atau X-Wing. Nah, itu dengan waktu 3 hari atau 4 hari itu beres, dibandingkan dengan orang pakai teodolit, dia lebih cepat. Dan hasilnya pun dulu kita akurasinya plus minus 10 cm istilahnya. Sekarang itu bisa sampai plus minus 1 sampai 2 cm istilahnya, akurasinya udah mendekati sempurna lah, walaupun itu masih kurang juga. Nah, terus permintaan lainnya tuh semisal review desain, misalnya ada desain jalan
dari 60 kilo kita mau review alignment untuk mengoptimalkan galian dan timbunan. Terus kalau dari gedung itu lebih ke perbandingan volume yang dihasilkan sama konsultan, volume yang dihasilkan sama teman-teman proyek, sama volume yang dihasilkan sama teman-teman di BIM, itu dibandingkan. Ada perbedaan, nanti kita diskusi. Nah, itu tuh di situ. Nah, terus combined service driving, atau kita kalau di BIM itu lebih ke tepatnya cost detection antara bidang arsitek, struktur, sama ME. Tuh, nanti kita list beberapa list cost detection, di situ nanti kita infoin ke teman-teman proyek biar nanti di redesign atau dieksekusi di lapangan seperti apa. Nah, terus BIM engineer juga kadang apa ya, ujung-ujungnya efisiensi biaya sih, kadang kita ujung-ujungnya lebih ke uang gitu, uang dan waktu. Itu pertanyaan pertama itu. Yang kedua apa sih? Lupa. Tadi yang kedua itu adalah perannya ketika BIM ini dipelaksana gimana, Bro? Nah, sejauh ini untuk di lapangan itu masih sedikit ya yang menggunakan BIM ini, karena masih terpusat di kantor gitu. Karena kan keterbatasan hardware itu, terus keterbatasan tentang ilmu di lapangan, perlu upgrade lagi ke pusat untuk belajar. Terus balik lagi ke lapangan kadang lupa gitu. Oke. Teman-teman lapangan ini sebenarnya ya ini, ketika teman-teman sekarang yang baru-baru ini udah bisa BIM atau ngerti tentang BIM, ketika nanti di lapangan kalian tuh nggak kalah gitu. Ini BIM itu apa sih gitu. Jadi udah bukan bekerja menggunakan kertas lah nanti dengan teman-teman konstruksi itu, jadi menggunakan ya paperless istilahnya. Terus minta submit tanda tangan itu udah nggak perlu kertas lagi, jadi ya bawa tab aja. Jadi benar-benar gitu, nanti full digital mungkin ya, Bro? Ya, betul. Targetnya itu full digital. Luar biasa. Tip, thank you banget, Bro. Nah, jadi buat teman-teman yang emang tertantang ingin bisa menguasai soft skill maupun hard skill-nya, khususnya di BIM itu sendiri, jangan pernah give up untuk mencoba dengan semacam keterbatasannya. Atau di perusahaan juga banyak banget ya yang tapi kita semoga bisa punya jiwa yang lebih powerful, lebih tulus lah ya. Ketika emang ada kendala, secara informasi YouTube sekarang udah terbuka, akses alumni juga udah banyak banget, tinggal manfaatkan itu aja, dan Hima semoga bisa memfasilitasi hal-hal apa aja yang dibutuhkan oleh anggota sipil. Nah, inilah salah satu manfaat adanya organisasi sipil di Polban, biar bisa menaungi dan juga menjadi penyemangat untuk mahasiswa sipil biar bisa menjadi insan-insan yang lebih baik, lebih paham, dan lebih ahli juga di bidangnya. Ya, boleh. Oke, Bro, boleh dong closing statement untuk adik-adik kita semua? Apa ya? Untuk teman-teman kampus, sekarang lagi ya kondisinya pandemi gini, banyak ilmu, perbanyak inovasi atau apapun itu yang bisa mengembangkan diri kalian gitu. Karena ya jujur saya juga waktu selama WFH ini banyak yang pelajari gitu, walaupun bukan tentang kesipilan gitu kan. Mau itu ilmu bisnis, ilmu apapun itu saya pelajari gitu. Selagi masih bisa di rumah, karena ketika kalian udah di kampus itu nanti bawaannya capek ngerjain tugas, ngantuk lah, atau apapun itu. Apalagi sekarang banyak informasi itu gitu. Wah, banyak banget yang bisa didapat dari YouTube itu. Ya sebenarnya jangan pernah belajar pandemi ini, karena inilah apa ya, ajang untuk menyimpan ilmu lah, menabung ilmu lah gitu menurut saya gitu. Oke, good statement ya, cek banget ya. Jadi agree banget, Bro, dengan apa yang tadi Antum sampaikan di akhir, bahwa WFH kayak gini ataupun ketika daring online kayak gini, ya ketika pembelajaran online seperti ini buat mahasiswa malah harusnya menjadi sebuah akselerasi ya. Ketika nanti masuk, usahakan sih udah paham, dalam artian minimal udah tahu. Tahunya ini dari mana ya? Entah dari YouTube, entah dari ngobrol sana-sini, mungkin adanya program Hima seperti ini. Dan mungkin buat mahasiswa baru ataupun buat kakak kelasnya bisa mencuri starting, nyari tahu mata kuliah apa aja nih yang emang harus saya pelajari ya. Mungkin bisa juga kayak gitu ya, Bro ya. Biar bisa lebih fight, biar bisa lebih ready ketika pembelajaran kembali offline.
Ya, Oke, mantap. Thank you banget Kang Adi atas waktunya di tengah kesibukannya di kerjaan dari kantor ataupun di tengah ngurus anak ya. Aneh juga ini langsung di-tag sama istri, aduh saja tuh Gladys ya. Semoga sehat selalu, atur nuhun Amin. pisan Kang Adi. Oh Yanggi, Dan kalau semisal ada yang mau workshop SAP gitu, SAP 2000, bolehlah nanti Nah, saya bantuin juga gitu. tolong catat nih Kang Adi, insya Allah udah bersedia pengen ngasih kelas workshop untuk AP dan lain-lain untuk detail teknisnya. Nanti saya kirim aja kontaknya WA-nya Kang Adi. Terus kalau semisal teman-teman konstruksi sipil yang mau ngambil TA dermaga, bolehlah nanti saya bantuin gitu. Masa bilang Apa gimana, Bro? ya, tentang tugas akhir dermaga gitu. Oh, di Wika. Ya bukan, ya tugas akhir dermaga aja kan biasanya konstruksi sipil. Oh Air, iya, ya, ngeri tuh nih. Alumni kita, kakak kalian udah mau bantu banget, mau yang TA, mau yang ilmu software dan lain udah bersedia lah. Dan free ya, nggak berbayar. Awas ya, lo berbayar. April lah. Japri naon, harga. Oke bro, Yang penting adik kelasnya pada pinter-pinter lah. Mantap, luar biasa. Nggak malu-maluin gitu. Mantap, thank you banget bro. Sekali lagi Kang Adi, atur nuhun pisan udah mau menyempatkan waktunya ngobrol, berbincang santai dengan kita-kita semua yang di sini. Semoga ilmu dan pengalaman yang disampaikan menjadi amal jari buat antum, buat teman-teman, adik-adik. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi bekal buat kalian ke depannya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke MC. Atur nuhun. Terima kasih kepada Kang Anggia sebagai moderator dan juga Kang Adi Permadi sebagai narasumber yang sudah memberikan ilmunya dan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Baik, di sini saya akan sedikit membacakan kesimpulan untuk acara kali ini. BIM atau Building Information Modeling adalah jawaban atas permasalahan dari metode konvensional. BIM merupakan salah satu software yang digunakan di dunia konstruksi. Di zaman milenial ini, kita harus bisa menggunakan banyak software seperti SketchUp, Tekla, AutoCAD, Tabs, dan banyak yang lain. Masa depan civil engineer itu sangat bagus selama pembangunan masih ada, selama masih punya kemauan dan usaha pasti bisa. Dan terpenting, seorang civil engineer harus memiliki soft skill dan hard skill yang baik. Dan saya acara kali ini jangan takut, jangan mundur. Baik, untuk sebelum acara diakhiri ada dokumentasi sesi foto, maka kepada para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, ini kita akan mengambil 3 kali. Untuk sesi foto yang pertama, udah bro. Untuk sesi foto yang nggak ada 1, 2, 3 anak diam we terus. Ya. Untuk sesi foto yang pertama, 1, 2, untuk sesi foto yang kedua, 1, 2, udah tuh Mang Adi ngapain bergaya terus dah sekali. Jadi tuh lo ya bergaya ente mah. Sekali atasnya di picture sahiji. Mumpung jadi pembicara. Mantap. Bro, itu jangan lupa ya, Bro Aizar sama teman-teman panitia yang lain tolong di-arrange kegiatan workshop Kang Adi ini. Insya Allah Kang Adi udah bersedia. Khususnya mungkin diperuntukkan buat tingkat berapa gitu ya, biar... itu mah gimana teman-teman aja, soalnya SAP kan lebih ke tingkat-tingkat akhir atau tingkat-tingkat yang maksudnya biar tepat gitu, Bro. Ya, jadi betul. Materi yang disampaikan tepat dengan disesuaikan dan kebutuhan. Ya, karena kalau tingkat 1 masih Mantap. Thank you, Bro. Boleh.
Baik, oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Saya harap teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat serta ilmu dan wawasan yang baru mengenai dunia teknik sivilan. Nah, mengingat kembali peserta wajib mengisi absen di link yang sudah dikirimkan di WA Group dan chat Zoom karena untuk pendataan sertifikat. Baik, saya selaku MC, mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebih mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.